Jiwa dan berharapan
mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan tiba waktunya kami bersama akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Maka kami merindukan Engkau yang berkata-kata di antara kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu hari ini menjadi jawaban atas masalah, persoalan, dan sesuatu yang kami hadapi pada hari-hari ini, sehingga kami dikuatkan dan bahkan kami dipulihkan oleh karena firman-Mu. Dan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hidup kami. Berkati hamba-Mu, pakai menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Saya percaya sekalipun kita berjauhan satu dengan yang lain, namun kita saling mendoakan. Dan sekalipun kita jauh di mata, namun hati kita pasti sangat dekat sekali. Dan hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kita buka Alkitab kita dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 19. Silahkan dipersiapkan Alkitabnya. Kita buka Habakuk pasal 3 ayat 19. Dan saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Beberapa bulan ini kita melihat berbagai sikap orang menghadapi dan menyikapi COVID-19. Kalau kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat kita, ada di antara mereka yang biasa-biasa saja. Sepertinya tidak ada sesuatu yang sedang terjadi di sekitar mereka. Tetapi kita juga melihat satu perubahan-perubahan yang terjadi. Ada orang yang menyikapi itu dengan mulai menjaga kesehatannya. Yang mungkin jarang mandi, jadi mandi. Yang biasanya jarang cuci tangan, makan mulai teratur, mulai minum vitamin. Mereka juga mulai menjaga kebersihan, mengikuti anjuran pemerintah dan sebagainya, dalam rangka supaya mereka tidak tertular oleh virus corona itu sendiri. Kemudian juga ada mereka yang menghadapi sangat ketakutan, sehingga mereka membatasi diri, memproteksi diri, dan bahkan setiap orang yang akan masuk ke rumahnya suruh berhenti dulu, disemprot dulu, dibersihkan dulu, supaya tidak membawa virus. Dan bahkan setiap barang yang pernah dipegang orang dicuci supaya bersih. Jangan-jangan waktu buka usaha uangnya juga dicuci, tetapi itu adalah satu usaha supaya mereka tidak tertular oleh virus corona. Dan bahkan juga saya perhatikan mulai banyak orang, mulai banyak keluarga, mereka membangun mesbah keluarga. Mereka mulai mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Mungkin mereka semakin sadar bahwa bahaya itu mendekat dan kematian itu sudah semakin dekat. Banyak cara yang dilakukan orang untuk menghadapi bahaya COVID-19 itu. Caranya berbeda-beda, sikapnya berbeda-beda. Namun kita melihat dan kita perhatikan bahwa dampak COVID-19 itu dirasakan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Dan bahkan saya merenung, setelah selesai pergumulan COVID-19 ini akan berlanjut dengan pergumulan yang lain, yaitu kita akan menghadapi dampak dari COVID-19 itu. Maka kita bergumul dengan pemulihan ekonomi, kita bergumul dengan pemulihan diri atas trauma akibat COVID-19, dan kita juga mulai antisipasi dengan bertambahnya kejahatan yang mungkin terjadi. Dan barangkali banyak orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi semuanya itu. Namun saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
apapun yang sudah mempersiapkan, rencana apapun yang akan engkau lakukan, jangan pernah lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari Nabi Habakuk. Bagaimana Nabi Habakuk ini menyikapi masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsanya, sampai dia sendiri bisa mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dan ini satu pengakuan iman yang sangat luar biasa. Dan rupanya sebelum dia mengatakan pengakuan iman yang luar biasa itu, maka ada beberapa hal yang dia lakukan pada saat dia menghadapi krisis yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsanya. Yang pertama yang dilakukan Habakuk bertanya kepada Tuhan dalam ketidakmengertiannya. Sehingga kalau kita baca dari Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ayat yang ketiga. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dalam ketidakmengertian, Habakuk berseru kepada Tuhan supaya penindasan yang dilihatnya di antara umat perjanjian Tuhan hentikan. Tetapi seolah Tuhan tidak mendengarkan dan Tuhan membiarkan kekerasan itu terjadi, ketidakadilan itu terjadi, penghancuran itu terjadi atas orang benar. Sepertinya Tuhan diam saja. Padahal harapan Habakuk supaya orang yang bersalah itu mendapatkan perhukuman. Ia melihat sepertinya keadaan sangat bertolak belakang, di mana penduduk Yehuda bertambah jahat dan melakukan kejahatan rohani, melakukan kejahatan sosial, namun Allah tidak menghukum mereka. Orang-orang fasik yang tidak menghormati Allah, hidup di dalam dosa, hidupnya kacau balau, tetapi kenyataannya mereka lebih sukses dibandingkan dengan orang-orang yang percaya. Menurut Nabi Habakuk, itu adalah ketidakadilan. Maka harapan Habakuk, Tuhan menghukum orang-orang seperti itu, yaitu orang-orang yang hidup di dalam kejahatan mereka. Namun jawaban Tuhan atas Nabi Habakuk di ayat yang ke-6 dalam Habakuk pasal 1 demikian. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Di sini Habakuk semakin tercengang ketika Tuhan memberitahukan kepada Habakuk bahwa orang Kasdim atau orang Babel yang lebih jahat daripada Yehuda akan Tuhan pakai untuk menghukum umat pilihannya. Dan ungkapan kecengangan Habakuk atas jawaban Allah itu dituliskan di ayat 12 dan 13 dalam Habakuk pasal 1. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Kemudian ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau
berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, tentunya itu bukan jawaban yang diinginkan oleh Habakuk. Sulit bagi Habakuk untuk melihat bangsa kafir, bangsa yang jahat dipakai Tuhan untuk menghukum umatnya sendiri. Yehuda memang berdosa, tetapi menurut Habakuk bahwa bangsa Kasdim, bangsa kafir itu lebih berdosa dibandingkan dengan orang-orang Yehuda. Sekilas nampaknya Habakuk itu frustasi. Banyak sekali kejahatan yang sedang terjadi dan ia bertanya mengapa. Sepertinya hukum kehilangan kekuatannya, yang berarti bahwa setiap kejahatan dan pelanggaran itu sulit untuk dikenakan hukum, sepertinya kebal hukum. Dan keadilan muncul terbalik. Ya berarti bahwa orang tidak lagi menghargai hak orang lain. Bahkan orang yang kuat mereka menang, orang yang kuat mereka bisa menindas orang yang lemah. Kondisi seperti itu akan muncul hukum rimba, yang mana yang kuat itu selalu menjadi pemenang. Tentunya itu adalah suatu keadaan yang sudah sangat kacau dan memprihatinkan. Dalam keadaan yang kacau, firman Tuhan yang disampaikan Habakuk kepada mereka dengan berkobar-kobar, dengan semangat, Habakuk menyampaikan penghukuman Allah kepada mereka. Namun berita yang disampaikan Habakuk sepertinya sia-sia, sepertinya tidak berguna, sebab Habakuk tidak melihat perubahan dan Tuhan tidak segera menghukum kejahatan mereka. Dalam kondisi lingkungan yang seperti itu, maka Habakuk diperhadapkan dengan pilihan supaya Habakuk bisa menentukan pilihannya. Ikut rusak dan meninggalkan Tuhan atau tetap percaya kepada Tuhan, berada di dalam kebenarannya dan melakukan tugas pekerjaan kenabiannya. Dan itu satu pergumulan yang dihadapi Habakuk, dan Habakuk harus memilih. Tetapi Habakuk yang luar biasa, dalam kondisi seperti itu ia menetapkan hatinya untuk berada di dalam kebenaran Tuhan. Di tengah-tengah orang yang hidup tidak benar, di tengah-tengah orang yang hidup di dalam dosa, namun dia tetap menetapkan hatinya supaya dia bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, terkadang kita juga sulit untuk lepas dari lingkungan. Dan ketika kita berada di dalam satu lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan hati kita, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka disitulah kita harus memilih untuk tetap di dalam kebenaran atau kita ikut lingkungan yang hidup di dalam ketidakbenaran. Rasul Paulus, dia pernah tuliskan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, tetapkanlah hatimu supaya engkau tetap di dalam kebenaran Tuhan dimanapun engkau berada. Sekalipun situasi di lingkunganmu tidak mendukung engkau tetap di dalam kebenarannya, tetapi pilihlah supaya engkau tetap di dalam kebenaran Tuhan. Saat ini pandemi corona belum bisa diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian masalah pandemi corona, semua orang dari berbagai lapisan masyarakat dilibatkan, mulai dari pemerintah pusat, RW, RT, dan rakyat jelata. Mereka terlibat untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan himbauan pemerintah untuk diam di rumah dan protokol kesehatan yang diserukan supaya dilakukan setiap orang demi untuk mencegah penularan virus corona ini. Tetapi apakah semua mematuhi himbauan tersebut? Apakah semua melakukan protokol kesehatan itu? Belum tentu.
Bahkan dalam kondisi pandemi corona ini, yang seharusnya bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, yang bisa menumbuhkan empati antara satu dengan yang lain, tetapi justru ada yang memanfaatkan situasi untuk melakukan kejahatan dan memenuhi kebutuhan dan hasrat mereka. Demi memenuhi kebutuhan dan hasrat mereka, maka mereka rela untuk hidup di dalam kejahatan. Bagi orang beriman, apakah yang kita lakukan? Mari kita berjuang untuk penyelesaian masalah pandemi corona ini dengan mematuhi himbauan pemerintah, berempati dan berbuat sesuatu yang baik, dan jangan pernah lupa untuk berdoa. Jangan berkeras hati menuruti keinginan sendiri seperti bangsa Yehuda pada zaman Habakuk. Dan mari kita dalam keadaan yang sulit ini kita belajar untuk taat. Dalam keadaan yang sulit ini kita juga belajar seperti Nabi Habakuk, di mana kita datang kepada Tuhan, berdoa, bertanya kepada Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan tidak ikut melakukan hal-hal yang tidak benar, menetapkan hati kita untuk tetap berada di dalam kebenarannya. Kemudian yang kedua, saya melihat apa yang dilakukan Habakuk. Habakuk menantikan jawaban dan peneguhan dari Tuhan. Sehingga dituliskan di pasal yang kedua ayat yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dengan iman yang sungguh, Habakuk menantikan jawaban dan peneguhan dari Tuhan atas keputusan Tuhan terhadap Yehuda, bangsa yang sudah berbuat dosa. Namun jawaban dan peneguhan Tuhan kepada Habakuk dituliskan di ayat yang kedua sampai dengan yang keempat demikian dalam Habakuk pasal 2. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Kemudian ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Penglihatan yang Tuhan berikan kepada Habakuk mengenai penghukuman atas orang berdosa yang disebut tadi ayat yang keempat di sini adalah orang-orang yang membusungkan dada, yang tidak lurus hatinya, akan terjadi dan tidak bisa dielakkan. Di mana orang Yehuda yang hidup di dalam kesombongannya, yang hidup di dalam keangkuhan dan kejahatannya, maka Tuhan akan menghukum mereka lewat bangsa Kasdim atau bangsa Babel yang kejam, yang akan mendatangkan penderitaan bagi Yehuda. Maka saya perhatikan hal itu dari penglihatan yang Allah berikan kepada Habakuk. Maka saya melihat bahwa itu menjadi peringatan bagi saya dan saudara, bahwa setiap orang yang berdosa maka mereka akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Dan bahkan saya melihat dari tulisan Rasul Petrus ya, dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 9.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya melihat di situ bahwa pada suatu saat nanti juga penghukuman Tuhan itu akan terjadi atas orang-orang berdosa. Kalau saat ini kita masih berada di zaman anugerah, zaman kemurahan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk bertobat. Namun pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka penghukuman dari Tuhan itu akan Tuhan nyatakan atas orang-orang berdosa. Mereka yang tidak menggunakan kesempatan di masa-masa anugerah untuk bertobat, maka mereka akan mengalami, merasakan penghukuman yang begitu dahsyat dari Tuhan. Sehingga jelas Petrus di sini mengingatkan, kenapa hal itu belum terjadi? Rupanya Allah itu sabar. Allah menanti supaya saya dan saudara bertobat. Allah menunggu supaya kita ini bertobat, sehingga umat yang dikasihi Allah, saya dan saudara yang dikasihi Allah, kita tidak binasa. Dan Allah memberikan kesempatan itu untuk bertobat. Oleh sebab itu, sebelum masa itu terjadi, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita hidup di dalam pertobatan, sehingga pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita tidak menghadapi penghukuman itu. Dan kita kembali kepada apa yang disampaikan Habakuk. Jadi rupanya Habakuk mendapatkan satu penglihatan bahwa orang yang berdosa itu akan dihukum. Tetapi dia juga katakan, sedangkan orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat tadi. Dan rupanya atas peneguhan Tuhan kepada Habakuk itulah yang membuat Habakuk memiliki pemahaman yang kepada Tuhan, dan dia berubah untuk memahami Tuhan. Yang tadinya dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil, dan akhirnya dia menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat adil, sehingga dia tidak ragu lagi kepada Allah, dan dia memegang janji Allah bahwa apa yang sudah Allah janjikan pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, iman Habakuk semakin kuat. Pengalamannya bersama dengan Tuhan menguatkan imannya. Dia akan hidup oleh apa yang dipercayainya, yaitu dia percaya kepada Allah yang adil, dan dia memegang janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona ini, mungkin mau bertanya, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Dengan penderitaan yang Allah izinkan terjadi, dengan ketakutan yang Allah izinkan terjadi, apa sebenarnya maksud Tuhan? Pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk bersabar, menunggu kepastian dari Tuhan atas apa yang tidak engkau mengerti. Gunakanlah kesempatan ini sebagai satu kesempatan untuk bertobat. Gunakanlah kesempatan ini sebagai kesempatan untuk kita menetapkan hati kita, menetapkan hidup kita, supaya kita tetap berada dalam kebenarannya. Biarlah kesempatan saat ini kita gunakan sebagai kesempatan untuk mempercayai dan berpegang kepada janjinya. Ia yang berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Sebab ingkar janji itu bukan sifat Allah. Oleh sebab itu, teruslah berdoa atas segala sesuatu yang sedang terjadi di sekitarmu saat ini, dan percayalah bahwa ada jawaban yang pasti dari Tuhan, seperti Habakuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan yang ketiga, Habakuk memutuskan untuk bergantung kepada Tuhan. Dan kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-16 dalam pasal yang ketiga, mulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan demikian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku.
tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kemudian ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk percaya apa yang sudah Tuhan sampaikan kepadanya mengenai penghukuman yang akan datang atas Yehuda, yaitu penghukuman yang kejam melalui orang Kasdim atau orang Babel, benar-benar akan terjadi. Yang tentunya Habakuk juga akan menghadapi masa itu, masa sulit itu. Kalau saudara-saudari baca dalam pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 17, maka di situ menggambarkan satu kehancuran yang sangat luar biasa. Dengan keputusan Tuhan itu, Habakuk menjadi takut akan Tuhan. Putusan untuk menghukum Yehuda yang berdosa, dan keputusan Tuhan yang akan menghukum Babel yang lebih berdosa. Maka justru itu menyadarkan Habakuk bahwa Tuhan benar-benar adil, dan akhirnya Habakuk ini takut akan Tuhan. Takut dalam arti hormat, bukan takut karena penghukuman yang akan terjadi. Namun Habakuk semakin hormat kepada Tuhan, semakin menghargai Tuhan, menghargai keputusan Tuhan. Jadi di situ Habakuk percaya sepenuhnya bahwa Allah adalah Allah yang adil, Allah yang akan memberikan penghukuman setiap orang berdosa yang tidak bertobat. Dan tadi di ayat yang ke-17 saya melihat sesuatu yang indah, yang itu akan terjadi pada masa penghukuman, di mana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Maka saya membaca itu, saya renungkan, dan rupanya ayat 17 itu juga menyiratkan suatu keadaan yang sangat susah, sehingga mungkin akan terjadi kesusahan pangan. Namun Habakuk menetapkan hatinya untuk tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah, dan dia sadar bahwa Allah itulah yang akan menyelamatkannya. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan Habakuk, Habakuk tetap memilih untuk menetapkan hatinya supaya dia bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Dengan demikian, keadaan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi, kesengsaraan yang akan dihadapi, itu tidak membuat Habakuk kehilangan sukacitanya, sebab dia sadar bahwa sukacita itu datangnya dari Tuhan, dan dia mengambil satu ketetapan supaya dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Habakuk menyerahkan masalahnya sepenuhnya kepada kedaulatan Allah, dan Habakuk percaya bahwa kehendak Allah selalu baik. Sekalipun Habakuk bersama Yehuda harus mengalami kesusahan yang besar oleh akibat penghukuman itu, namun Habakuk tetap yakin bahwa keputusan Allah adalah keputusan yang terbaik. Karena penyerahan diri Habakuk kepada Tuhanlah, sehingga Habakuk ini bisa menyatakan satu pengakuan yang sangat luar biasa. Di ayat yang ke-19 tadi dia katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku.
kekuatanku. Dan bahkan dia juga lanjutkan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk mengakui kesiapannya untuk menghadapi kesusahan yang besar itu dikarenakan Tuhan. Sebab dia percaya kepada Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang akan menyertai sepanjang kehidupannya. Tidak ada kebanggaan sedikit pun yang ditonjolkan dari dirinya sendiri. Hanya Tuhanlah yang dibanggakan dalam menghadapi kesusahan yang besar itu. Sehingga dia hanya katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Saya percaya kalau kita menyerahkan masalah kita sepenuhnya dan segala sesuatu yang terjadi atas kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan sukacita di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Dan saat pandemi ini, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa kita tidak akan hidup dalam satu ketakutan yang luar biasa oleh karena pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Justru pandemi ini menjadi ujian iman kita. Apakah kita masih bisa percaya kepada Allah? Justru lewat pandemi corona ini menyadarkan kita bahwa kita ini membutuhkan Allah. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tetapi Allah itulah yang menjadi andalan kita. Sebab Allah itulah yang sanggup menolong saya dan saudara. Sehingga kita bisa seperti Habakuk dan mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jangan pernah sombong, angkuh maupun mengandalkan pengertianmu sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan dan hormatilah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolongmu di masa sulit seperti sekarang ini. Ambillah satu keputusan untuk bertobat dari segala keangkuhanmu, dari segala kesombonganmu, ketidakperluanmu akan Tuhan. Sadari bahwa engkau dan segala sesuatu yang ada di dalam dirimu berada dalam kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu, tempatkanlah Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada di dalam dirimu. Hari ini dengan rendah hati katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Katakan itu kepada istrimu, katakan itu kepada suamimu, katakan itu kepada anak-anakmu, katakan itu kepada orang tuamu, katakan itu kepada setiap orang bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Maka saya percaya pengakuan iman yang demikian inilah yang akan menguatkan saya dan saudara untuk menghadapi tantangan yang harus kita hadapi. Dan percayalah, engkau akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan, karena engkau mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai penolong dan kekuatan kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita terima pagi hari ini. Biarlah pagi ini kita belajar seperti Habakuk. Kita menyerahkan masalah kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Dan pagi hari ini belajarlah engkau mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Dengan apakah kamu balas? Glory Yesus.
seperti Habakuk di dalam ketidakmengertiannya, namun dia datang di hadapanmu, merendahkan diri di hadapanmu, bertanya di hadapanmu, dan bahkan dia akan juga belajar seperti Habakuk di dalam penundukan diri atas keputusan, sehingga kami percaya bahwa apa yang Engkau putuskan adalah sesuatu yang baik. Terlebih pada saat ini ketika kami sedang menghadapi tantangan persoalan di dalam hidup kami berkaitan dengan pandemi corona, biarlah kami juga belajar untuk tetap berharap dan bersandar kepada Engkau. Kami mau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Habakuk, meneguhkan iman dan pengharapan kami pada Engkau, dan bahkan menyadari, mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang sudah memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Kami bersyukur buat firman-Mu. Ampuni kami kalau terkadang kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami, dan biarlah mulai pagi hari ini kami belajar untuk bersandar penuh kepada Engkau dan menyerahkan segala sesuatu yang kami hadapi ke dalam tangan kuasa-Mu, dan belajar untuk selalu mempercayai Engkau, Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini di tengah-tengah pergumulan bangsa kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami di dalam menangani pandemi corona ini. Biar Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menyelesaikan masalah ini, dan bahkan kami boleh hidup di dalam kemenangan, sehingga pandemi corona tidak menghancurkan bangsa dan negeri kami, tidak menghancurkan perekonomian bangsa dan negeri kami, tidak mendatangkan kesulitan yang begitu besar, sebab kami percaya rencana-Mu indah atas bangsa dan negeri kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk wakil-wakil kami yang duduk di dalam pemerintahan. Mari Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga wakil-wakil kami selalu mengambil keputusan di dalam pimpinan, Engkau pakai untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang terjadi atas bangsa dan negeri kami. Tuhan, kami juga serahkan orang-orang yang terlibat mengambil bagian untuk menyelesaikan masalah ini. Mari Engkau juga memberkati setiap mereka. Biarlah mereka berada di dalam kasih-Mu, di dalam kemurahan-Mu, di dalam berkat-Mu, dan biar segala sesuatu yang sudah mereka lakukan untuk bangsa dan negeri kami semuanya tidak sia-sia, dan kami melihat pemulihan terjadi atas bangsa dan negeri kami. Dan juga pagi hari ini kami berdoa untuk mereka yang terkena dampak virus corona ini, Tuhan. Mari Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesabaran, peneguhan, dan biarlah mereka semakin menyadari bahwa mereka perlu Engkau, dan terlebih ulurkanlah tangan-Mu untuk memberikan pertolongan kepada setiap mereka. Secara khusus kami berdoa buat orang percaya yang mengandalkan Engkau, dan kiranya mereka boleh melihat mukjizat-mukjizat terjadi, dan bahkan perkara yang besar terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga serahkan jemaat-Mu pagi hari ini yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai sekarang ini. Bila Tuhan Engkau juga memberkati setiap mereka di dalam pergumulan yang sedang mereka hadapi bersama dengan keluarga. Mari Tuhan, Engkau yang hadir secara pribadi, Engkau yang memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga setiap sidang jemaat-Mu mereka selalu berada dalam pemeliharaan-Mu, berada dalam berkat-Mu, dan bahkan di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini mereka tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Kami percaya Engkau Gembala Agung, Gembala yang baik, Gembala yang memperhatikan, maka Engkau-lah yang akan memperhatikan setiap sidang jemaat. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cita kasih dan perhatian dari Tuhan tertuju padamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu,
diberkati anak cucu dan keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usaha. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil, kau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini dan